15 dan 16. Setelah kita melihat banyaknya kekejian yang berlaku di Yerusalem, maka kita melihat Yerusalem digambarkan seperti pohon anggur yang tidak berguna. Karena kita membaca seperti batang kayu yang terbakar ujung-ujungnya, dan sementara bagian tengahnya sedang menyala. Apa yang diharapkan dari batang kayu yang sedang terbakar? Tidak ada yang diharapkan lagi. Ujung-ujung dari batang itu sudah terbakar dan api sedang menyala pada bagian tengah. Mana mungkin masih dapat diharapkan lagi? Keberadaan Yerusalem adalah sebuah kenyataan bagaimana hidup kita yang terbakar oleh dosa. Kalau di Amos berkata bahwa kita bagaikan puntung yang sedang terbakar. Pasal yang keempat, Amos pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Berna. Ya. Dari ayat yang ke-11 berkata, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu, seperti aku menjungkir balikan Sodom dan Gomora, hingga kamu menjadi seperti puntung yang ditarik dari kebakaran. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Kondisinya sudah seperti itu, tetapi tidak ada rencana untuk berbalik, tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri, tidak ada keinginan untuk menjadikan sesuatu itu menjadi apa yang bisa, kata Maleakhi, kita lakukan untuk meredakan murka Allah. Seringkali kita sudah tahu keadaan kita, sudah mengerti, kita sudah berada dalam keadaan yang begitu jauh dari Tuhan. Banyak kali orang-orang dengan sikap yang bukan merendahkan diri, tapi semakin membuat hati Tuhan menjadi begitu kecewa. Banyak peribahasa Indonesia yang berkata, bermain air basah, tetapi tidak mau berhenti dari bermain air. Ketika kita sudah sadar, aku berdosa, aku tidak layak, tetapi bukannya mendekat kepada Tuhan, mohon belas kasihannya, semakin jauh kita melarikan diri. Israel, Yerusalem melakukan hal yang sama. Di pasal 16 kita membaca bagaimana Yerusalem itu diangkat dari kehancuran, diangkat dari keadaan yang paling buruk. Kelahiranmu begini,
kata pasal 16. Diterjemahkan dari ayat 4. Sementara tidak seorang pun merasa sayang kepadamu, dan kamu tidak berdaya berbuat apa-apa. Tetapi aku lewat melihat keadaanmu, dan aku berjanji bahwa kamu harus hidup. Itulah belas kasihan Allah. Itulah kemurahan Tuhan. Jadi kalau kita masih hari ini hidup, hari ini masih ada, hari ini masih duduk beribadah, hari ini masih menikmati kemurahan Tuhan, itu hanya karena belas kasihan Allah. Amin. Betapa luar biasanya. Ketika engkau sudah menjadi remaja, dan aku berkata, engkau adalah milik aku. Ketika engkau sudah mulai cinta birahi, remaja. Ayat yang ke-9, ketika engkau menjadi dewasa, maka aku mengurapi engkau dengan minyak, mengenakan pakaian berwarna-warni, memberikan sendal dari kulit lumba-lumba, tutup kepala dari kain linen, selendang dari sutra, memberikan perhiasan kepadamu dan mengenakan gelang pada tanganmu, kalung pada lehermu. Aku mengenakan anting pada hidungmu dan anting pada telingamu, lalu memberikan mahkota kemuliaan. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas dan perak, pakaian linen halus, sutra, kain berwarna-warni, makanan tepung terbaik, madu dan minyak. Engkau menjadi sangat cantik, layak menjadi ratu. Didandani supaya kita pantas menjadi ratu. Namamu termasyhur. Segala bangsa memuji engkau karena kecantikan. Keinginan Allah mendandani kita, mempercantik kita, membuat kita menjadi begitu indah untuk kemuliaan Allah. Tetapi ayat yang ke-15, engkau mengandalkan kecantikanmu hanya untuk bersaudara. Sangat disayangkan. Menjadi gereja Tuhan yang cantik itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk persaudaraan. Menjadi gereja cantik adalah kehendak Allah pada diri kita untuk satu pekerjaan yang ada di hadapan kita, memuliakan Allah, bukan untuk perkara lain, bukan untuk persundalan yang lain. Mengerti kehendak Allah, tahu apa sih yang Tuhan kehendaki. Ketika sudah mendandani kita, sudah memberikan semua perlengkapan kecantikan, sadari apa kehendak Tuhan. Allah tidak membuat kita sekedar menjadi orang yang cantik, gereja Tuhan cantik, lalu kita dengan sekedarnya memakai kecantikan itu untuk kehendak diri sendiri. Digambarkan dengan persundalan jasmani,
menjijikkan. Tetapi Allah tahu. Sebab itu di akhir pasal 16, tetapi aku akan memulihkan keadaan kita. Mana ada suami yang mau menerima keadaan seorang istri yang sudah begitu terpuruk? Mana ada seorang laki-laki, seorang suami menerima keadaan istri yang begitu bersudah? Menyakitkan, menjijikkan, tapi masih mau mengasihi. Kalau bukan karena kasih, mana ada? Beberapa tahun yang lalu, peristiwa yang hampir sama terjadi di sini. Saya begitu sedih dengan keadaan seperti ini. Tapi pada waktu itu saya berkata kepada suami, bagaimana keadaan? Apa bisa menerima istrimu lagi dengan keadaan seperti ini? Dan saya sangat kagum untuk kasih seorang suami yang berkata, saya mau menerima. Keadaan yang begitu buruk, keadaan yang begitu luar biasa. Tapi ketika saya berhadapan dengan peristiwa seperti ini, saya berkata, inilah yang disebut dengan kasih. Tidak dengan mudah, saudara. Makan waktu beberapa lama untuk memulihkan keadaan seperti ini. Dan saya cuma berkata, hanya kasih Tuhanlah yang bisa memulihkan segalanya. Sampai hari ini Tuhan sudah menolong mereka. Ada peristiwa-peristiwa yang begitu berat yang sudah kita lewati, tetapi hanya kasih Allah. Tidak mungkin seorang suami dapat menerima tanpa mengungkit peristiwa lama. Tidak mungkin seorang suami masih berkata, aku tetap mengasihi dia. Tapi di pasal 16 ayat 53, aku akan memulihkan keadaan mereka. Ayat 60, aku mengingat perjanjianku dengan engkau. Aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Aku dapat lakukan karena ada perjanjian yang kekal. Kalau belum diuji dengan keadaan seperti ini, maka seseorang tidak mungkin dapat berdiri tegak dan dia dapat berkata, aku mengampuni engkau. Tetapi Allah menggambarkan kasih-Nya, tidak hanya menerima dalam keadaan yang baik, tetapi menerima dalam keadaan yang paling buruk. Kalau menerima dalam keadaan yang baik, itu sudah bukan barang baru. Tapi menerima untuk keadaan yang paling buruk, itu adalah kasih Allah.
Tak seorang pun di antara kita dapat tepuk dada dan berkata, aku cukup baik. Kalau Tuhan mau pakai aku, pantas, karena aku cukup baik. Di hadapan Tuhan tidak seorang pun yang benar. Begitu kata Roma pasal yang ketiga. Tidak seorang pun yang benar. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, kalau Tuhan masih mau memulihkan keadaan kita, kalau Tuhan masih mau mendandani kita lagi, itu adalah bukti bagaimana Allah mengasihi kita. Perbaiki keadaan kita, berlaku benar di hadapan Allah, menyelesaikan hidup yang sudah tidak berarti, kuburkan itu dan kembali kepada apa yang berkenan kepada Allah, maka semuanya akan menjadi baik kembali. Dengan mudah Allah bisa buang kita, saudara. Ada banyak alasan untuk itu, tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dengan kasih-Nya, sisa hidup kita pun masih berarti bagi Tuhan. Kumpulkan yang sisa itu, supaya jangan ada satu pun yang terbuang. Murid-murid berkata, untuk apa Tuhan sisa-sisa yang sudah tidak terpakai lagi, buang saja. Yesus berkata, tidak, kumpulkan. Diambil, dikumpulkan. 12 bakul potongan-potongan roti itu dikumpulkan. Sekalipun kita adalah sisa, siapapun kita, ketika kita dipanggil oleh Allah, adalah sisa kehidupan setelah kita pergi jauh daripadanya. Entah kemana kita, Allah tahu. Tapi ketika kita kembali, Allah perbaiki yang sisa itu, dan Allah jadikan kita sesuatu yang berguna. Sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk mempergunakan sisa yang masih ada dalam hidup kita hanya untuk sekedarnya melakukan apa yang kita mau lagi. Petrus berkata, biarlah sisa hidupmu lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Allah masih jadikan kita perkara-perkara yang indah. Allah masih sanggup mendandani kita, membuat saudara dan saya menjadi kelompok orang-orang yang walaupun sisa tidak didaur ulang, tidak, tetapi Allah memperbaiki. Kalau daur ulang, itu akan kelihatan bekas-bekas yang sisa. Tidak. Tetapi Allah jadikan kita penciptaan kedua ketika Allah menjadikan kita baru kembali. Dia bukan mendaur ulang, tapi menjadikan kita. Karena Korintus yang kedua pasal 5 ayat 17, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Kalau mendaur ulang masih kelihatan potongan-potongan plastik-plastik bekas yang didaur ulang, tidak bisa dijadikan dengan warna cerah, warna hitam, atau paling tidak abu-abu. Itu plastik daur ulang. Kalau kita membeli ember, membeli
waskom yang berwarna abu-abu atau hitam, itu pasti panci atau ember atau waskom daur ulang. Dia tidak bisa dengan warna cerah. Allah tidak mendaur ulang hidup kita. Allah menjadikan kita baru. Amin. Itulah luar biasanya Allah. Allah tidak memakai barang bekas yang lama sudah dibuang, yang lama sudah dilalukan, dan yang baru sudah terbit. Yang Allah kerjakan adalah menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Jangan ketika kita sudah diciptakan kembali menjadi sebuah ciptaan baru, kecebur lagi kita ke dalam kotoran atau comberan. Kita bukan babi. Dengan hikmat Allah kita dijadikan agar kita menjadi sesuatu yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa.